Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan final project program komputer tentang water tracker. Di sini ada saya sendiri, Dia Kahila, dengan NRP terakhir 074, kemudian ada teman saya Felicia Juanita dengan 3 NRP terakhir 018, kemudian ada Muhammad Zaki dengan NRP terakhir 102, dan ada Nadia Mulia Arma dengan NRP terakhir 092. Jadi latar belakang dari eh, presentasi kita kali ini itu karena dalam kehidupan sehari-hari terdapat hal yang menunjang manusia untuk tetap hidup. Jadi salah satunya air. Karena air sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh suatu makhluk hidup. Jadi kami membuat aplikasi penghitung kadar air yang diperlukan oleh tubuh manusia, di mana aplikasi ini akan mengukur kadar air yang diperlukan dalam satu hari dengan memasukkan berat badan pengguna. Sehingga hal ini dapat membantu pengguna untuk menjaga kesehatannya dengan memenuhi kebutuhan kadar air dalam tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah algoritma program, di mana jika kita menekan tombol start, kita akan ditujukan ke laman untuk memasukkan nama dan juga berat badan kita. Dan juga jika kita menekan tombol batal, kita akan ke laman start. Namun jika kita menekan tombol OK, kita akan ditujukan ke untuk memasukkan data jumlah air yang sudah kita minum. Dan apabila kita menekan tombol remove all, maka semua data air yang telah kita input itu akan terhapus. Namun jika kita menekan tombol home, kita akan kembali lagi ke laman start. Dan jika kita menekan tombol add, data dari jumlah air yang sudah kita minum itu akan masuk ke sheet. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya, di mana di tampilan awal ini ada tombol untuk start. Lanjut. Nah, di sini nih kolom informasi, di mana kolom ini berfungsi untuk menginput data yang diperlukan. Nah, jika sudah dimasukkan datanya, bisa dipencet tombol OK. Dan kalau misalkan data tidak jadi untuk memasukkan data, bisa mencet tombol batal. Lanjut. Nah, di sini ada tampilan beranda, di mana beranda ini tempat untuk memasukkan jumlah air yang telah diminum pada hari itu. Nah, di sini ada tombol ada home untuk kembali ke laman start, dan di sini ada kolom tombol untuk ke laman konten. Dan di sini ada tombol untuk memasukkan maaf, kembali. Nah, di sini jika airnya udah diinput di tombol ini, maka kita bisa menekan tombol A supaya air yang muncul itu bisa masuk ke diagram yang telah dibuat. Dan di sini kita bisa mencet show profile supaya data-data yang telah kita input itu bisa masuk ke kolom yang ini. Dan kalau misalkan kita melakukan kesalahan dalam menginput data jumlah air, kita bisa menekan remove all supaya data air yang telah salah kita masukkan itu bisa terhapus. Jadi angka yang ada di sini itu bisa kembali ke semula. Oke, lanjut. Nah, di sini itu beranda dari konten-konten, di mana tadi kan kita udah mencet yang bagian ujung sini kan. Jika kita mencet yang bagian ujung itu, maka akan masuk ke laman beranda ini. Nah, kalau misalkan untuk beranda ini kita bisa mencet ikon-ikon yang ada di laman ini supaya kita masuk ke dalam konten-konten yang berisi edukasi tentang air. Dan kalau misalkan kita ingin menonton video, kita bisa mencet tombol ini, di mana kita akan diarahkan ke link YouTube atau video YouTube. Dan kalau misalkan kita ingin kembali, kita bisa memencet tombol back. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh ada sintaknya. Yang pertama ada sintak untuk tombol start, dimana kalau misalkan kita memencet tombol start itu, maka
laman user form start itu akan hilang karena di sini kita menggunakan unload me dan informasi pribadi atau laman yang untuk menginput jumlah nama sama berat badan itu akan muncul. Dan kalau misalkan ini kita menggunakan private sub user form aktif untuk agar supaya kalau misalkan kita membuka aplikasi dari desktop itu bisa langsung muncul ke user formnya. Jadi jadi sheet yang ada di aplikasi itu nggak kelihatan, tapi kita langsung bisa melihat user formnya itu. Dan di sini kita menggunakan application.visible sama dengan false. Dan kalau misalkan ini kalau misalkan kita udah masuk ke laman informasi pribadi atau di mana kita ingin menginput nama sama berat badan, jika kita memencet batal, maka user formnya itu akan hilang dan akan kembali ke user form awal atau user form start, dan kita menggunakan unload me supaya hilang dan start.show supaya user formnya start itu bisa muncul. Oke, lanjut. Oke, jadi kita masuk kepada user form sintak dari user form data pribadi, di mana data pribadi ini kita mendeklarasikan data pribadi sebagai objek, terus jumlah sebagai double. Nah, yang pertama adalah perintah menentukan data pribadi itu wajib diisi. Jadi kalau misalkan kita udah masuk ke data pribadi itu dan kita nggak ngisi apa-apa nih tentang nggak ngisi apa-apa di kolom untuk menginput datanya itu, maka akan muncul perintah atau message box di mana tertulis harap isi data dengan lengkap. Nah, lanjut ke ini, apabila datanya udah diisi dengan lengkap, maka datanya itu akan terisi pada range A2 dan B2 dalam worksheet-nya. Nah, di sini kita menamakan sebagai mi.txt nama.value, dan ini berat badannya itu sebagai mi.txt bb.value. Nah, jika kita sudah mengisi berat badannya itu, maka kita akan mengalihkan berat badan ini dengan 30 sesuai dengan perhitungan jumlah air yang diperlukan pada hari itu, di mana jumlah air yang diperlukan pada tubuh manusia dalam satu hari itu berat badan dikali 30. Nah, jika sudah dikalikan, maka akan tersimpan sebagai jumlah, dan jumlah ini akan tersimpan pada range C2 dalam worksheet. Nah, kalau misalkan datanya ini udah terisi, maka ini ada perintah membersihkan form setelah data berhasil disimpan. Jadi kayak misalkan datanya ini udah berhasil disimpan di worksheet, jadi dalam kolom data itu akan terhapus dengan otomatis data yang kita udah masukkan. Jadi kalau misalkan kita memulai kembali untuk memasukkan data, kolom itu akan kosong gitu. Dan oh ya, di sini kita menggunakan fungsi if, dan ya seperti itu. Nah, jika datanya itu udah terisi, maka kita menggunakan perintah unload me dari user form data pribadi itu supaya bisa langsung masuk ke beranda.show di sini. Dan di sini kita menggunakan range ini supaya data air yang diinput sebelumnya pada orang sebelumnya itu bisa kosong kembali. Jadi kayak supaya datanya itu tidak double gitu, karena kita menggunakan apa sih namanya, satu orang satu untuk satu data air yang dimasukkan gitu. Jadi supaya nggak double, kita menggunakan ini atau range dari data-data air yang telah diinput orang sebelumnya itu bisa terhapus. Dan oke, lanjut. Nah, di sini ada sintak data jumlah air. Nah, untuk sintak data jumlah airnya ini kita di sini menggunakan chart untuk mendeklarasikan air yang telah masuk di user form di worksheet-nya itu supaya terlihat pada user form yang digunakan. Nah, sini yang pertama kita menggunakan option explicit dan mendeklarasikan grafik 1 sebagai chart dan gambar 1 sebagai string. Dan lanjut kita di sini ada sintak untuk buka grafik, di mana grafik 1 itu grafiknya itu bernama grafik 1. Mohon maaf. Jadi grafik 1 atau grafik pertama itu sama dengan sheet 1 dot chart object, dan ini nama grafiknya di worksheet-nya itu sendiri. Namanya itu chart 1 dot chart. Jadi udah. Nah, di sini untuk grafik yang dimasukkan ke dalam user form itu untuk lebarnya 228 dan untuk tingginya 234. Nah, lanjut ke sumber grafik yang akan dimasukkan ke dalam image. Jadi gambar 1 itu dari workbook-nya, dan sintaknya itu seperti ini, dan kita menyimpan gambarnya itu dalam bentuk JPEG. Nah,
Ini kurang lebih sintaknya itu seperti ini. Mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua karena waktu. Dan lanjut ke private sub @click underscore click. Jadi kalau ini itu untuk tombol kalau misalkan kita mau menginput airnya. Nah, di sini kita mendeklarasikan input air sebagai objek. Input air itu di sheet 1 range F8000 dan bla bla bla. Nah, jadi input air ini kita simpan di baris pertama dan untuk tombol add. Nah, di sini kita mendeklarasikan input air sebagai objek dan input air berada pada sheet 1 range F8000 bla bla bla. Nah, kalau untuk input air itu dimasukkan pada text box 4 dalam user form itu dan kalau misalkan input airnya itu dimasukkan ke dalam ini range-nya itu 1,0 atau di baris 1 dan kolom di baris 1 kolom 0. Nah, untuk jika di sini kita menggunakan fungsi if, jika range-nya itu sama dengan I2, jika if range I2 itu sama dengan range C2, maka message box-nya itu akan tak muncul hore kebutuhan air Anda untuk hari ini telah tercukupi, di mana artinya apabila kita udah jumlah air yang kita masukkan itu udah sama dengan kebutuhan yang kita perlukan, maka akan muncul message box ini, di mana kalau untuk kita menyimpan jumlah air sama kebutuhan airnya itu pada range I2 dan C2 dan sama seperti fungsi-fungsi di bawah ini, jika kelebihan atau lebih besar maka tidak apa maka akan muncul message box tidak apa-apa Anda kelebihan jumlah air yang kelebihan itu disimpan pada J3 range J3 dan lanjut ini untuk message box-nya. Nah, kalau misalkan ini jumlah air sama kebutuhan itu udah sama, maka otomatis jumlah air yang telah kita input itu akan hilang atau kita kosongkan supaya bisa diinput pada data selanjutnya. Nah, jika lebih besar juga, jika kelebihan air pun kita mengosongkan range-nya ini supaya juga kita bisa menginput data selanjutnya yang kita inginkan. Jadi kayak bisa kosong otomatis kalau misalkan kebutuhan air kita udah terpenuhi atau kebutuhan air kita itu telah berlebihan gitu. Nah, jadi dalam sintak data jumlah air ini ada label, dan di sini kita itu kebanyakan menggunakan label daripada comment pattern karena biar visualisasinya itu lebih bagus. Jadi di sini kita menggunakan, di sini ada label home, dimana kalau misalkan kita mengetik label home ini otomatis data nama yang disimpan di range A2 sama data berat badan yang disimpan di range B2 dan data kebutuhan air kita yang disimpan di range C3 dan data air yang telah kita input pada hari itu akan otomatis kosong dan kita akan dan user form dari beranda ini atau user form dari data jumlah air ini akan hilang dan akan muncul start karena kita menggunakan start.show. Nah, lanjut ini di sini ada label konten, dimana kalau misalkan kita mencet konten ini maka otomatis beranda atau sintak atau user form dari data jumlah air itu akan kembali atau hilang dan user form dari konten ini akan muncul. Nah, jika kita memencet tombol remove yang ada di ini user form data jumlah air, maka otomatis data-data jumlah air yang telah kita masukkan sebelumnya itu akan terhapus semuanya. Nah, dan juga grafiknya itu akan mengikuti dari worksheet yang ada. Jadi kalau misalkan kita misalkan nih jumlah air yang telah dimasukkan itu sebesar 60. Jadi otomatis grafiknya akan memunculkan jumlah air itu sebesar 60 dan progresnya itu sekian gitu. Jadi kalau misalkan kita hapus data-data air yang telah kita masukkan, maka progres dari grafiknya itu akan kembali pada 0. Dan otomatis juga angka yang ada pada grafiknya itu akan 0 kembali. Lanjut ke tampilkan data pribadi, di mana pada user form jumlah data air ini terdapat label yang kalau misalkan kita pencet itu bakal muncul tampilkan data pribadi yang berisi nama, berat badan, dan kebutuhan. Jadi data yang udah disimpan di sheet 1 range A2, B2, sama C2 akan muncul di user form yang telah kita buat. Terus, nah di sini untuk memanggil grafiknya supaya jika kita menginput
jumlah air terbaru bakal muncul di grafik yang ada dalam user form itu, dan bisa berubah sesuai dengan jumlah air yang telah kita input sebelumnya. Jadi kita di sini menggunakan call buka grafik. Oh iya, kalau untuk buka grafik ini ada sintaknya tersendiri supaya grafiknya itu bisa muncul. Jadi sintaknya itu yang ini. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kita demo aplikasi water tracker. Di sini sudah terlihat halaman utama, kita bisa lanjutkan mencet start. Oke, di sini muncul untuk mengisi data-data kita. Yang pertama nama, tulis saja Zaki, satu berat badannya 50 kg. Lalu kita tinggal mencet OK. Itu berikutnya kita telah tinggal mengisi air yang telah diisi, terus kita bisa menunjukkan profil dari nama tadi yang kita sudah isi, berat badan. Setelah itu jumlah kebutuhan air per hari dari berat badan kita yang telah isi. Setelah itu kita tinggal bisa eh, memasukkan jumlah air yang telah kita minum, contohnya 100.000 mililiter. Lalu tinggal kita tambah. Nah, setelah kita add, nanti di grafik kalau berubah menjadi ada tulisan 1000, terus grafiknya adalah REC. Berikutnya, setelah coba kita tambah 500, terus kita add. Nah, ini akan muncul bahwa kita telah mencukupi kebutuhan air kita. Lalu grafiknya kembali ke 0 lagi. Lalu berikutnya kita isi 1000 lagi. Terus kita add untuk 1000. Terus kalau kita isi 600 ml, kita tambah lagi. Kita akan muncul bahwa kita kelebihan 100 ml untuk hari ini. Dan kita coba nambah 150 ml. Add. Terus misalnya kita melakukan kesalahan dalam mengisi jumlah air, kita bisa dengan remove all. Sehingga data-data tadi kita hilangkan itu. Itu mungkin kalau misal ingin mengetahui tentang informasi tentang air, kita bisa lihat klik kanan gambar itu, terus di sini kita bisa mengetahui apa itu tentang air gitu. Terus kita bisa tinggal klik gambar yang tersedia di sini. Nah, nanti akan muncul beberapa fun fact tentang air itu sendiri. Kalau ada gambar klik tanda panah ini, kita bisa kembali ke halaman tentang air tadi. Di pojok kanan atas ada gambar YouTube. Itu tadi kita bisa video. So, di sini ada beberapa video-video. Kalau kita klik nanti akan muncul video di YouTube. Kita bisa kembali lagi ke klik tanda panah, kembali ke itu, kita bisa back. Kita bisa klik tombol rumah di sini untuk kembali ke halaman utama.
Oke, itu saja demo dari aplikasi Water Tracker ini. Terima Oke, kasih. jadi sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.